Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu ibadah Jumat Agung dan sekaligus perjamuan kudus. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat IKEA Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Juga kepada Ibu Diakon Estu Nerima sebagai liturgus yang nanti akan memimpin ibadah. Kepada penutua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada saudari Yuni Diana Angelika yang nanti akan memainkan keyboard untuk mengiringi musik kita atau mengiringi puji-pujian. Kepada saudari Yuni Diana nanti yang akan memandu lagu, yang akan memainkan keyboard untuk kita pada pagi hari ini. Dan juga kepada saudara Alex Sander Kurniawan dan saudari Astriani Yulincia yang akan nanti membantu sebagai song leader dalam puji-pujian kita. Juga kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini, yang boleh hadir ke gedung gereja ataupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita, dan ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan bagi namanya. Berita Jemaat hari ini Jumat 3 April 2026. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 5 April 2026, waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Untuk pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar pelayanan lingkungan 1, 2, dan 3, liturgus Ibu Penutua Nuriati, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, untuk song leader Ibu Herlina Wiuda dan Ibu Penutua Herti Carolina SPD. Kita menggunakan tata ibadah Hari Raya Paskah ke-1 dan sekaligus HUT ke-187 GKE. Untuk berita keuangan tidak ada karena kemarin Minggu tanggal 29 sudah kita sampaikan melalui berita Jumat. Juga untuk ibadah rumah tangga maupun kategorial juga sudah kemarin Minggu disampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di berita Jemaat yang tanggal 29 yang sudah kami bagikan. Untuk berita keuangan yang baru masuk juga kosong, hari ini tidak ada. Kami dari MPH akan menyampaikan beberapa pemberitahuan ataupun nanti ada undangan ibadah syukur. Kami akan bacakan lalu pemberitahuan dari MPH Majelis Jemaat GKI Barimba. Shalom, berdasarkan kesepakatan hasil sidang Majelis Jemaat GKI Barimba bahwa dalam rangka Paskah dan HUT 187 GKE, maka kembali tahun ini akan dilaksanakan kegiatan jamuan kasih yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 setelah ibadah Minggu atau
ibadah Paskah di gereja. Untuk itu kami mohon dukungan partisipasi dari warga jemaat, baik secara pribadi, kelompok, baik itu pengurus lingkungan kategorial. Kita menggunakan perjamuan kasih ini dari kita untuk kita yang berkenan mau menyumbangkan makanan yang sudah dimasak atau sudah siap saji dari rumah berupa lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Untuk nasi sudah disiapkan oleh majelis jemaat dan akan kita makan nanti bersama-sama pada hari tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. MPH Majelis Jemaat IKI Barimba, Tuhan Yesus memberkati. Dari MPH Majelis Jemaat juga ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak Fritz Tommy sekeluarga di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti untuk bahan perjamuan kudus yang kita akan laksanakan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati seluruh keluarga Bapak di mana saja berada. Dari MPH Majelis Jemaat IKI Barimba, kami sampaikan kepada warga jemaat untuk perjamuan kudus ke rumah-rumah warga jemaat yang sakit atau lansia atau yang tidak dapat bisa datang ke gereja akan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 waktu pukul 09 pagi. Jadi bagi warga jemaat dipersilahkan untuk melapor kepada pengurus lingkungan masing-masing siapa yang akan mengikuti perjamuan kudus ke rumah-rumah itu bisa melapor kepada pengurus lingkungan masing-masing atau kepada ketua lingkungannya. Jadi nanti MPH nanti akan mempersiapkan kepada warga jemaat yang akan dikunjungi. Itu yang kami sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga kami sampaikan bahwa kita warga jemaat ada penambahan anggota jemaat atau atestasi atau pindah jemaat, yaitu keluarga Bapak Jepin Tibabu beserta keluarga dari Majelis Resort Kuala Kurun atau Majelis Jemaat Sion ke Majelis GKI Resort Kapuas Seberang ke Jemaat GKI Barimba. Maka dengan ini kami atas nama MPH Jemaat GKI Barimba mengucapkan selamat bergabung kepada keluarga Bapak Jepin Tibabu sekeluarga. Kiranya Bapak bisa bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan di Jemaat Barimba, karena Bapak Jepin adalah penetua di jemaat GKI Sion. Jadi Bapak Jepin saat ini ikut di dalam pelayanan di Jemaat Barimba, khususnya di lingkungan pelayanan 2 sebagai penetua. Kami mohon saat ini kalau ada Bapak Jepin sekeluarga yang hadir di gedung gereja, kami mohon bisa untuk berdiri bersama dengan keluarganya supaya sidang jemaat bisa mengenal Bapak Jepin sekeluarga, atau yang sudah kenal juga tidak apa-apa. Kepada keluarga Bapak Jepin Tibabu kami persilahkan berdiri. Nah itu, kami persilahkan Bu. Ada keluarga yang lain Bu? Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kepada Bapak kami persilahkan kembali ke tempat, dan Ibu terima kasih.
Ada beberapa pemberitahuan atau undangan. Yang pertama saya akan membacakan undangan ibadah syukur ditujukan kepada sidang jemaat GKI Barimba. Saya akan bacakan demikian. Dengan kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam acara kebaktian ucapan syukur yang akan dilaksanakan pada Minggu 5 April 2026 waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore sampai dengan selesai. Tempat rumah keluarga Ibu Karwesi, Jalan Karatak Taheta nomor 5, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir dalam acara ibadah ini. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang Karwesi dan seluruh keluarga. Ini pemberitahuan sekaligus mengundang Bapak-bapak SPB Jemaat GKI Barimba. Ini dari seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba. Saya akan bacakan begini bunyinya. Perihal undangan lomba domino atau bedum lah, dalam rangka memperingati Paskah 2026 ditujukan kepada anggota SPB Jemaat GKI Barimba di Barimba. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka memperingati hari Paskah tahun 2026, bersama ini kami pengurus SPB Jemaat GKI Barimba mengundang Bapak anggota Jemaat Barimba untuk bisa mengikuti lomba domino berhadiah menarik yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026. Waktu mulai pukul jam 18.30 atau setengah 7 sampai dengan selesai, bertempat di halaman rumah Bapak Didianto M. Bagus, Jalan Karatak Taheta RT 04 Barimba. Untuk tempat pendaftarannya, kepada Saudara Juni Rumsakarya, kepada Saudara Junjung Wisalo, kepada Trianter Wisalo. Itu tempat pendaftaran. Dipersilahkan kepada bapak-bapak SPB yang ada berminat untuk mengikuti perlombaan domino tersebut. Ini juga pemberitahuan. Ini dari Pekuburan Kristen Barimba. Saya akan bacakan. Dasar Surat Majelis Sinode GKI nomor 296 garis miring MPHS GKI garis miring U.2 garis miring 03 garis miring 2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Jumat Agung dan Paskah. Ini sifatnya seperti himbauan. Saya akan bacakan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menindaklanjuti hal surat majelis sinode tersebut di atas, maka dengan ini kami pengurus Pekuburan Kristen GKI Barimba memberitahukan. Yang pertama, ibadah Paskah di Pekuburan dilaksanakan pada hari atau subuh Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4 subuh. Yang kedua, dipersilahkan kepada warga jemaat untuk berziarah, menaburkan bunga rampai dan menyalakan lilin di pemakaman pada petang Sabtu 4 April 2026. Karena itu adalah bentuk sukacita atas kemenangan Yesus Kristus dari maut dan wujud cinta kasih serta hormat kita kepada orang-orang yang dikasihi meskipun sudah meninggalkan kita. Yang ketiga, guna menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berjudi, narkoba, minum-minuman keras, perkelahian di lokasi pekuburan dan lain sebagainya, maka dihimbau
untuk tidak bermalam di pekuburan Kristen Berimba. Yang keempat, pengurus pekuburan tidak menyediakan pemasangan lampu listrik di titik makam kuburan. Jadi panitia pekuburan hanya menyalakan lampu di jalan kita yang masuk ke lokasi pekuburan. Yang kelima, tetap menjaga keamanan di lokasi pekuburan Kristen Berimba agar selalu kondusif dan pasca bermakna bagi kita, serta juga kesehatan selalu. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan terima kasih. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pengurus pekuburan Kristen Berimba, Ketua Bapak Ros R. Suparsono, Sekretaris Basruli SPD MA. Masih ada dua lagi ini, satu lagi. Dalam rangka merayakan Paskah 2026, ini dari Seksi Pelayanan Pemuda Remaja, Berimba melaksanakan perayaan Paskah SPRP Berimba dengan kegiatan ngaradat ke-9 mulai pukul 13.15 WIB. Lokasi lingkungan gereja Berimba. Diundang bagi jemaat yang ingin menyaksikan bisa dengan sukacita hadir di lokasi tersebut. Ini pemberitahuan dari SPRP. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Jumat Agung Perjamuan Kudus. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 80. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, dan pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Diundang untuk bangkit berdiri.
kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dengan perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Kita lantunkan bait 1 sampai bait yang ketiga. Bapak Ibu sidang jemaat, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah
dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih dan cintamu kepada kami, sehingga engkau rela disalibkan dan menumpahkan darahmu yang paling berharga untuk penebusan dan keselamatan jiwa-jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus oleh-Mu. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami diselamatkan. Pandanglah kami yang berkumpul di sini untuk mengenang penderitaan dan wafat-Mu yang penuh duka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami hidup yang baru. Di hari Jumat Agung ini biarlah kami merenungkan karya penebusan Putra-Mu di kayu salib, suatu mahakarya nan agung yang sangat penting bagi kami. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kami semua. Kami berterima kasih karena melalui kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan membimbing kami. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan tiada pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu yang tiada putusnya dalam kehidupan kami, yang selalu menyapa kami setiap pagi, dengan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Dan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti mengalir di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menerima kami, bahkan sebelum dunia dijadikan Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Ampuni dan bersihkan kami dari dosa melalui kasih karunia-Mu, dan layakkanlah kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, nama yang indah tiada tara. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang telah memberi hidup bagi kami. Haleluya, amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami ya Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Seperti firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pembacaan Alkitab, baiklah kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba dengan judul Di Kayu Salib Kau Buktikan Kasih-Mu. Kepada ibu-ibu SBPer Jemaat GKI Barimba kami persilakan.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini, atas berkat dan kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Bukalah hati kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Bersihkanlah pikiran kami dari segala gangguan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman-Mu yang hidup, yang dapat membimbing dan menghidupkan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal yang ke-53 hingga ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, baiklah kita mendengarkan kesaksian melalui pujian yang disampaikan oleh penetua dan diakon serta seluruh pekerja gereja dengan judul Salib di Kalvari. Kami persilakan.
pagi, Shalom. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Kita menghayati peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan bersama kita dengar, Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 32. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan yang besar telah Tuhan tunjukkan bagi kami melewati pengorbanan-Mu di kayu salib. Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami diselamatkan dan kami memperoleh jaminan akan kehidupan yang kekal itu. Bukan karena upaya yang dilakukan oleh manusia, tetapi semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Dan hari ini kami boleh mengingat dan menghayati kembali peristiwa Jumat Agung. Yesus mati di kayu salib. Dan dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, bertelut di hadapan-Mu, memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sungguh semakin meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kami dan menjadi penebus bagi kami. Amin. Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 23 sampai 32. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia.
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, biasanya di dalam ruang pengadilan, seseorang yang terbukti bersalah, ia akan dijatuhi hukuman. Dan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat. Biasanya hukuman yang berat sampai hukuman mati itu karena kesalahannya sangat besar dan tidak bisa ditoleransi. Hukuman menjadi ringan jikalau juga kesalahannya mungkin masih bisa dapat ditoleransi. Tapi tidaklah demikian dalam pengadilan yang harus diperhadapkan kepada Yesus. Yesus menghadapi tuduhan yang sangat berat dari para pemimpin agama Yahudi dan pengikutnya. Apa yang dituduhkan kepada Yesus? Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 23 ayat 5, Yesus dituduhkan menghasut rakyat dengan ajarannya. Nah, saudara-saudara, Yesus juga dituduh untuk menganjur tidak membayar pajak. Yesus juga dituduh bahwa Yesus mau menjadi raja dan sebagainya. Yesus menghadapi tuduhan yang berat itu sehingga ia harus diperhadapkan dalam proses pengadilan. Yang pertama, kepada Herodes ia diperhadapkan. Herodes tidak menemukan kesalahan yang ada pada diri Yesus, lalu ditimpakan kepada Pilatus. Pilatus pun juga tidak menemukan kesalahan yang ada pada Yesus. Mereka tidak menemukan Yesus di sini tidak bersalah. Dan Pilatus berusaha untuk supaya Yesus itu dibebaskan. Yesus benar di mata hukum. Namun kita melihat Alkitab menulis kepada kita teriakan-teriakan yang semakin kuat dari orang banyak. Teriakan-teriakan yang kuat dari para pemimpin agama Yahudi dan pengikutnya mengalahkan kebenaran. Teriakan mereka, enyahkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Sehingga akhirnya kebenaran hukum diabaikan. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Seorang pemberontak, seorang penjahat, seorang pembunuh yang dihukum pada saat itu justru dibebaskan. Barabas dibebaskan. Yesus diserahkan kepada kemauan mereka dan ditimpakan kepadanya hukuman yang sangat berat, hukuman mati. Saudara, Bapak, Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus sepanjang proses pengadilan itu? Kalau biasanya dalam proses pengadilan biasa, para terdakwa bisa menyatakan pledoinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus sepanjang proses pengadilan itu? Selama proses pengadilan dengan tuduhan yang berat tapi tidak berdasar ini, dikatakan kepada kita dalam Lukas pasal 23 ayat 9, Yesus hanya diam.
Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ketika teriakan, hasutan bergema, Yesus tidak menjawab. Ia tidak membela dirinya, ia tidak marah atau ia tidak berteriak. Yesus diam. Diamnya Yesus ini karena dia tahu kehendak Allah. Diamnya Yesus ini, ketenangannya, ketaatan Yesus, inilah yang akan mengantarkan karya Allah bagi manusia untuk pengampunan dan keselamatan. Ia tahu rencana Allah tidak boleh gagal untuk keselamatan manusia. Harus ada pengorbanan yang dilakukan. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka berdosa, mereka harus mengorbankan darah anak domba. Maka kali ini, untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa ini, harus ada yang dikorbankan. Yesus mengorbankan diri sebagai anak domba Allah. Saudara, Bapak, Ibu, Yesus berjalan menuju Golgota. Ia memikul salibnya. Ketika ia tidak sanggup lagi, Simon dari Kirene dipaksa membantu. Salib itu bukan sekedar kayu. Itu adalah beban dosa manusia. Hukuman yang seharusnya ditanggung oleh kita yang berdosa ditimpakan kepadanya. Yesus tidak hanya menderita, tetapi ia menggantikan kita. Ia yang tidak berdosa dibuat seperti pendosa, bahkan disalibkan di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Saudara, Bapak, Ibu, perkataan Yesus justru hadir saat perjalanan menuju Golgota. Ketika para perempuan-perempuan menangisi dan meratapinya. Kepada mereka Yesus berkata-kata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu," dan seterusnya. Perkataan Yesus ini begitu mengandung makna yang sangat dalam. Ia tidak memikirkan penderitaan yang akan ia hadapi, tetapi ia memikirkan sesuatu di masa yang akan datang, yang akan terjadi bagi umat Tuhan, yaitu akan ada penghakiman yang akan menimpa Yerusalem dan generasi-generasi pendatang. Penghakiman bagi orang-orang yang menolak Mesias. Penghakiman bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Karena itu dengan kalimat yang sangat kuat Yesus mengatakan, "Tangisilah dirimu sendiri." Tangisilah dirimu sendiri, kasihanilah dirimu sendiri. Memang atas perkenan Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib, tetapi Yesus katakan lebih menderita lagi, penderitaan yang berat lagi bagi orang-orang yang menolak Yesus, bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Tangisilah dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, di hari Jumat Agung ini mau merefleksikan kepada kita akan karya pengorbanan Yesus ini. Yang pertama, dari peristiwa Yesus diperhadapkan dalam suatu pengadilan. Yang tertulis dalam Alkitab ini menjadi suatu ironi yang terbesar dalam sejarah. Yang benar itu ditolak, yang salah itu dibebaskan. Inilah wajah dunia yang jatuh dalam dosa. Seringkali kebenaran tidak populer. Yang benar tidak selalu diterima. Yang benar justru dikucilkan. Yang lurus justru disingkirkan. Inilah ironi dunia.
Dan Yesus mengalami itu. Tetapi kita melihat keagungan Yesus, kemuliaan Yesus tidak bergantung pada penerimaan manusia. Ia tetap agung, ia tetap mulia meskipun ditolak. Di sini kita belajar, jangan heran jika hidup benar membuat kita tidak populer. Jangan heran jika kita hidup benar kita dibenci. Jangan heran jika kita hidup benar kita dikucilkan. Tetapi peristiwa Yesus mengajarkan, tetaplah setia. Hidup dalam kebenaran sekalipun tidak dihargai. Karena salib mengajarkan yang benar bisa ditolak, tetapi di mata Allah kita dibenarkan. Amin. Tetap setia melakukan kebenaran. Jangan takut. Takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Yang kedua, ketaatan Yesus membuka jalan pengampunan dan keselamatan. Dalam diamnya, dalam ketaatan yang total, Yesus tahu bahwa kehendak Allah sedang digenapi untuk keselamatan manusia. Sehingga karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, ia menggenapi janji Allah untuk keselamatan di kayu salib itu. Bapak, Ibu, Saudara dan saya memperoleh pengampunan. Bapak, Ibu dan Saudara dan saya memperoleh jaminan keselamatan karena apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib itu. Karena ketaatan. Karena itu kita pun dipanggil pula untuk hidup dalam ketaatan. Kita dipanggil pula untuk hidup dalam kesetiaan. Sebagai tanda terima kasih kita atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita hidup taat. Mari kita hidup setia kepada Allah sampai akhir. Karena jaminan keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Kita hidup taat setia kepada Allah meski penuh resiko di dunia ini. Tetapi buahnya adalah berbuah keselamatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus yang sangat menyentak sekali. Tangisilah dirimu sendiri. Ini satu ungkapan perkataan Yesus mau memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk bertobat. Jumat Agung mengingatkan kita untuk merespon anugerah Allah dengan bertobat sebelum terlambat. Mungkin saat ini selama ini kita jauh dari Tuhan. Dan hari ini firman-Nya mengajak kita, ayo kita jangan menolak Dia. Mari kita menjalin relasi, koneksi kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam penghakiman itu nanti, kita bukan orang-orang yang menolak Kristus. Tetapi kita adalah bagian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Bapak, Ibu, yang terakhir, Jumat Agung memberi makna kasih Tuhan yang besar. Kalau dihitung-hitung dosa yang dilakukan oleh kita, kita ini tidak layak diampuni, tidak layak. Kita yang harus dihukum. Tetapi Tuhan tidak memandang dosa kita. Sejauh timur dari barat, sejauh itu pula dibuangnya dosa-dosa kita. Ia tidak mengingat pelanggaran yang kita perbuat karena kasih-Nya yang besar. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tidak menyimpan akar kepahitan karena kasih-Nya yang besar. Karena kasih Yesus itu, Ia mau supaya kita hidup dalam kasih. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Selamat menghayati Jumat Agung. Terpujilah nama Tuhan.
yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang sempurna. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Dan kami menjadi anak-anak terang Kristus. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus untuk kami. Biarlah kami boleh merespon anugerah keselamatan itu dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dan memelihara iman kami sampai akhir. Kami serahkan pergumulan kami di dunia ini. Tuhan hadir menolong menopang. Tuhan hadir memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan hadir di setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan hadir dalam segala rencana, impian, dan harapan. Tuhan juga hadir dalam segala tugas dan pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati persekutuan yang ada di jemaat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati mereka yang sakit, mereka yang terpenjara, mereka yang berduka cita, mereka yang berkekurangan. Kami berdoa bagi saudara kami Ayin yang saat ini dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi rekan sekerja kami Ibu Esterlin yang masih dalam keadaan sakit dan dalam tahap pemulihan. Tolonglah saudara-saudara kami itu. Berikanlah kepada mereka kepulihan dan kesembuhan melewati pengobatan yang mereka jalani. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan perkara yang besar itu akan Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan dengan sakitnya. Tuhan juga melengkapi sukacita saudara-saudara kami yang boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Diberkatilah mereka dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Kami berdoa bagi Ibu Terin yang berulang tahun ke-86. Berkati orang tua kami ini di masa tuanya. Berikanlah kepada orang tua kami ini kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di masa tuanya. Ia menikmati kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang mengasihi dan mencintainya. Allah Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, melewati pesta perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati, hidup kami dan pikiran kami. Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami agar melewati perjamuan kudus ini kami diperbaharui. Kami hidup baru di dalam Tuhan. Kami tanggalkan dosa-dosa kami dan kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita
untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus, melewati pesta iman kita dalam sakramen perjamuan kudus. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Jemaat Tuhan, sebelum kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah akan kata-kata penuntun bagi kita. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah saat ini kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus, karena setiap orang yang masih bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Kami persilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan juga anak-anak semua, silakan boleh berdoa di dalam hati masing-masing.
Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Sementara Bapak Ibu Penatua Diakon membagikan roti dan anggur kepada jemaat, dan kita akan bersama memakan roti dan anggur itu secara bersama-sama. Jemaat kita memuji Tuhan. NKB nomor 83. Bumi
ayat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku. Di
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah karena semua telah tersedia. Ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita bersama sambil mengumpulkan seloki, kita akan mengumpulkan persembahan syukur khusus perjamuan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Subhanallah.
Sidang jemaat, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita, seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu biarlah mulut kami dan hati kami akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita sambil kita mengingat firman Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai yang kedua, yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu, dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita lantunkan bait 1 sampai selesai, pundi-pundi persembahan kita kumpulkan.
sudah mati, ataukah ku langsung bertemu? Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kembali ke bait pertama. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kita memuji muliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 185 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudari jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.